Halo semuanya, gimana nih keadaannya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau share tentang hasil budgeting aku di bulan Januari. Nah, ini adalah daily cash flow aku yang aku catat di dalam buku kecil, kemudian aku pindah di kertas. Nah, ini aku bagi pengeluaran jadi 4, yaitu susu plus diapers, jajan, kemudian body care, dan bensin. Nah, kenapa sih kok ribet harus catat ini itu? Karena aku ini orangnya pelupa teman-teman. Jadi, aku mencatat pengeluaran yang aku keluarkan supaya lebih mudah. Uang aku tinggal berapa ya? Kemudian budget aku untuk susu tinggal berapa nih, jadi kita bisa ngontrol nih pengeluaran bulanan kita. Buat teman-teman yang baru belajar budgeting, sama kayak aku nih lagi mulai budgeting di tahun 2023, wajib banget nulis daily cash flow karena ini sebagai pengingat kita dengan budgeting yang kita punya, supaya kita itu gak boros-boros banget. Karena kalau misalnya nih di dompet ditaruh uang untuk ini, tapi ternyata pengeluarannya tidak sesuai dengan budget yang sudah kita tulis di awal bulan. Nah, ini aku juga baru belajar nih teman-teman. Terkadang misalnya sisa dari uang bensin aku alihkan untuk kebutuhan susu atau diapers atau kebutuhan body care. Nah, itu kita masih bisa mix and match gitu. Tapi sebenarnya kita harus sesuai dengan budget yang udah kita sepakati di awal bulan. Tapi kalau ternyata memang belum bisa nih dan ada sisa budget di pengeluaran lainnya, bisa kita ambil dulu untuk mencukupi kebutuhan yang satunya. Nah, kalau di aku nih, aku yang over budget itu di bagian jajan nih teman-teman. Aku belum bisa mengendalikan. Dan kemarin itu aku sakit hampir 2 minggu karena DB. Jadi pengeluaran untuk bensin aku itu memang tidak semuanya dipakai. Jadi aku alihkan untuk jajan. Karena waktu itu kan memang waktu DB gak bisa makan apa-apa nih di rumah sakit. Jadi itu seperti kayak menyenangkan diri sendiri gitu. Makanya setelah keluar dari rumah sakit aku lebih banyak jajan gitu loh teman-teman. Nah, sisa budgeting aku di bulan Januari itu ada Rp125.000. Puji Tuhan masih ada sisa, jadi kita masih bisa nabung karena aku punya resolusi nih biar istilahnya isi sinking fund gitu ya teman-teman, dari sisa hasil budgeting kita di setiap bulannya gitu. Nah, ini adalah part yang paling aku tunggu-tunggu karena akhirnya aku punya uang sisa dari budgeting aku dan aku mau masukin di challenge aku. Nah, ini nih challenge aku yang 2000-an. Karena aku punya sisa uang 1000-an, jadi aku masukin di challenge 2000-an juga. Untuk challenge 2000-an itu ada sisa uang 16.000. Jadi ada 8 kolom yang aku isi ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah challenge 5.000. Ini cuma ada 1 lembar, lumayan, jadi kita bisa ngisi challenge yang 5.000. Kemudian untuk 10.000 ada 1 lembar juga. Kemudian untuk yang 20.000 itu aku punya 2 lembar, jadi aku isi 20.000-annya 2. Kemudian untuk challenge yang 50.000 itu ada 1 lembar dan aku isi 1 kolom aja. Nah, ini semua udah, ini totalnya 126.000 sih. Tadi kan ada 125 ya, jadi di dalam dompet aku tuh masih ada 1.000. Jadi puji Tuhan lah kita bisa menabung untuk bulan Januari ini.
Nah, untuk selanjutnya kita mulai budgeting di bulan Februari. Ini aku mau nyoba nih budgeting di buku, karena kemarin kan aku nyobanya di binder yang ukurannya A6, itu lumayan kecil gitu loh teman-teman. Jadi aku ganti atau mencoba nih untuk budgeting di buku ukuran A5. Nah, tujuan aku budgeting ini karena memang sebelum-sebelumnya itu aku hanya ngawang gitu loh teman-teman, atau merencanakan semuanya itu hanya di kepala gitu. Jadi misalnya untuk bensin berapa ratus ribu, untuk kebutuhan lainnya itu berapa, dan itu tidak dibagi-bagi langsung ketika gajian, jadi merasa punya uang banyak gitu. Lalu imbasnya adalah boros gitu. Jadi nanti di akhir bulan kok uangku tinggal segini ya, jadi tidak bisa menabung. Padahal untuk saat ini, apalagi saat sudah berkeluarga, kita butuh nih untuk prepare tabungan untuk masa depan. Nah, kali ini aku mau share tentang pendapatan aku dan suami. Itu adalah 6 juta rupiah. Itu belum termasuk dengan istilahnya giving, sedekah dan sebagainya. Itu di luar itu ya teman-teman. Aku tidak bermaksud untuk pamer atau apa, ini hanya sekedar sharing. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng untuk budgeting, biar kita menjadi lebih baik dalam keuangan dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, aku masih ada cicilan atau hutang untuk usaha suami aku, itu sebesar 1.900.000. Kemudian untuk tabungan ini termasuk dalam resolusi 2023 aku, yaitu investasi sebesar 100.000 dan dana darurat sebesar 100.000. Di sini aku tidak ada budget untuk playing dan sebagainya, karena memang saat ini fokus aku adalah melunasi hutang atau cicilan. Jadi kita maksimalkan sisa budget yang ada. Dan untuk tabungan itu memang aku sisihkan segini dulu, karena dari kebutuhan pertama yang wajib itu adalah pengeluaran wajib, kemudian cicilan, kemudian aku benar-benar pepetkan pengeluaran sehingga bisa menabung 200.000 setiap bulan. Ini tabungan wajib aku, dan semoga nanti bisa menghemat lagi supaya di akhir bulan kita bisa mengisi sinking fund. Nah, untuk pengeluaran rutin aku itu aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk pribadi aku sendiri, yang kedua adalah suami, yang ketiga adalah rumah karena aku masih gabung dengan mertua aku. Jadi aku totalkan budget untuk rumah gitu ya teman-teman. Budget itu ya untuk masak, untuk belanja bulanan dan sebagainya. Nah, semangat nih buat teman-teman yang posisinya lagi sama kayak aku, punya hutang dan kita harus hidup lebih hemat. Jangan menyerah. Kita terus bisa menabung. Kemudian semoga cicilannya cepat lunas. Lama-kelamaan nanti nggak terasa gitu ya. Kemudian nanti kita bisa alihkan untuk dana darurat atau dana pendidikan setelah cicilannya selesai. Tapi apa yang menjadi kewajiban kita selesaikan dulu. Nah, kalau ini untuk pengeluaran rutin dan anakku, itu yang pertama adalah susu sama diapers, itu sebesar 400.000 rupiah. Kemudian bensin sebesar 400.000 rupiah, karena aku ngelaju ya istilahnya, dari kota tempat aku tinggal ke tempat aku kerja itu kurang lebih 1 jam, jadi jaraknya memang jauh, makanya untuk anggaran budget bensin sebesar 400. Kemudian ada BPJS, pulsa untuk aku pribadi, body care,
kemudian jajan, itu adalah kebutuhan aku. Kemudian untuk kebutuhan rumah itu sebesar 1,5 juta dan kebutuhan suami sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi total pengeluaran rutin aku itu sebesar 3.900.000 rupiah. Ini ada cash dan debit aku tulis di samping keterangan itu untuk mempermudah kita mengatur keuangan nantinya. Mohon maaf banget nih sebelumnya untuk sore yang kemarin itu memang lagi hujan ya teman-teman, jadi agak terganggu, tapi ini aku edit lagi. Untuk yang kali ini cuacanya lebih baik karena habis hujan, jadi semoga teman-teman lebih enak dengernya. Nah, ini aku hias pakai stiker. Stiker-stiker lucu ini dulu aku pernah share di unboxing stiker. Menurutku ini jadi self healing karena kita bisa istilahnya berkreasi, jadi kita bisa lebih seneng gitu loh teman-teman. Untuk selanjutnya kita buat budget tracker. Nah, budget tracker ini sama halnya kayak buku kecil hijau yang aku hias itu, gunanya untuk tahu dananya kita itu kemana aja. Untuk teman-teman yang baru mulai budgeting, ayo kita semangat bareng-bareng. Salah satunya yaitu dengan budget tracker. Karena budget tracker ini bisa kita fungsikan untuk mengontrol keuangan kita sesuai dengan budget yang sudah kita poskan. Jadi kita tahu, untuk anggaran ini kita sudah mengeluarkan uang berapa, sisa berapa. Jadi dalam 1 bulan itu kita bisa mengatur uang kita yang sisa itu berapa, yang bisa kita belanjakan berapa. Jadi harapannya di akhir bulan tuh kita nggak over budget gitu loh teman-teman. Kita bisa mengatur kalau misalnya di pos A itu memang over budget, tapi di pos B kita tidak over budget, maka itu bisa di subsidi silang misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah tahu kebutuhan kita pokok itu apa aja, karena semakin sering kita budgeting, kita tahu kebutuhan kita itu apa. Nanti untuk anggaran yang ada di pos-pos itu akan dianggarkan sesuai dengan budget yang kita keluarkan. Nah, untuk budget trackerku itu aku fokuskan di pengeluaranku saja, yaitu untuk jajan, bensin, susu dan diapers, kemudian body care. Nah, untuk budget Februari aku udah selesai nih teman-teman. Kira-kira seperti ini. Kemudian ini adalah buku hijau atau istilahnya cashbook, gunanya untuk mencatat pengeluaran harian yang aku bawa ketika aku kerja. Jadi aku tidak membawa buku budgeting, kemudian aku tulis di dalam buku cashbook ini. Kemudian nanti setiap 1 minggu sekali akan aku salin di budget tracker. Gunanya apa sih? Yaitu tadi, supaya kita tidak lupa pengeluaran harian apa saja yang sudah kita keluarkan. Jadi, budget untuk pos-pos yang sudah kita anggarkan itu aman. Nah, untuk stiker yang aku pakai ini, itu aku beli di Kamehame. Ini ada edisi Christmas dan ada edisi Dewa Dewi Yunani.
Untuk dewa-dewi Yunani, kemarin aku beli yang Athena dan Zeus. Itu lucu-lucu banget teman-teman. Kalian bisa cek di Instagramnya Kamehame. Nah, yang ini adalah Dewi Athena. Kenapa sih kok milihnya Athena? Karena kalau yang dewa-dewi Yunani itu kan yang paling terkenal Athena dan Zeus, kalau kalian ngikutin mitologi Yunani. Kapan-kapan deh ya kita bahas sejarah nih mitologi Yunani, siapa tahu kalian tertarik. Nah, untuk selanjutnya nih kita mau isi budget, jadi aku bikin dana darurat itu setiap bulan 100.000 karena yang bulan kemarin itu belum aku tandain dan aku pakai kertas challenge 50.000. Jadi kali ini aku nandain 4 bintang, yaitu totalnya nanti 50.000 kali 4 ada 200.000. Ini untuk dana darurat aku, semoga aku konsisten. Dan untuk selanjutnya ada budget body care itu sebesar 100.000. Kemudian selanjutnya budget susu dan diapers itu ada 400.000 rupiah. Kemudian untuk bensin itu aku anggarkan 400.000 dan aku kalau untuk bensin itu sebelum aku budgeting itu aku selalu kasih di dompet kecil ini. Jadi ketika aku bawa tas yang aku anggarkan untuk bensin tuh udah langsung kepake gitu loh teman-teman, tanpa keluar dari dompet pertama aku. Nah, ini untuk yang jajan itu 200.000 aku masukkan langsung di dalam dompet aku. Nah, sekian dulu nih sharing dari aku untuk budgeting 2023. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, kemudian subscribe karena aku butuh banget subscribe dari teman-teman supaya channel ini bisa berkembang dan supaya kita bisa belajar bareng terus tentang keuangan, tentang journaling dan sebagainya. Terima kasih.